Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Somang Fahri dengan NIM B1B1 21180. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai overconfidence bias. Jurnal pertama berjudul Impact of Sentiment on Household Financial Decision Making yang berlokasi di Slovakia dengan populasi rumah tangga di Slovakia yang diwakili oleh data dari Household Finance and Consumption Survey. Variabel independennya meliputi perilaku keuangan rumah tangga yang diukur melalui portofolio keuangan rumah tangga, yaitu rasio aset keuangan berisiko rumah tangga terhadap total aset keuangan rumah tangga. Kedua kebijakan moneter yang diukur melalui pengaruh sentimen emosional terhadap portofolio keuangan rumah tangga. Ketiga, sentimen emosional yang diukur melalui indeks sentimen emosional. Yang keempat, usia kepala rumah tangga yang diukur dalam tahun. Kemudian kelima, variabel anak dalam rumah tangga yang diukur dalam jumlah anak usia 0-15 tahun. Untuk variabel mediasinya itu sentimen emosional yang berperan sebagai mediator antara perilaku keuangan rumah tangga dan keputusan investasi serta kebijakan moneter. Untuk variabel dependen itu adalah portofolio indeks yang merupakan indeks portofolio yang digunakan dalam variabel dependen dalam analisa ketergantungan indeks dalam mengukur perilaku keuangan rumah tangga, khususnya rasio aset keuangan berisiko rumah tangga terhadap aset keuangan rumah tangga. Ada beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Untuk temuannya itu, yang pertama, sentimen rumah tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan keuangan rumah tangga, terutama terkait dengan alokasi portofolio keuangan rumah tangga. Kemudian penelitian ini menggunakan regresi logit dan regresi ordinary least squares untuk menguji hubungan antara sentimen rumah tangga dan portofolio keuangan. Keterbatasan dari penelitian ini menggunakan data dari survei keuangan dan konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 di Slovakia, yang mungkin keterbatasan dalam representasi keadaan ekonomi dan sentimen rumah tangga secara keseluruhan. Fitur riset dalam penelitian itu mengeksplorasi efek longitudinal sentimen terhadap pengambilan keputusan keuangan rumah tangga, melacak perubahan sentimen dan dampaknya terhadap pilihan portofolio dari waktu ke waktu. Untuk jurnal kedua berjudul A Study of Investor Financial Behavior on Online Trading System in Indonesian Stock Exchange, a Certification, a Loyalty, and a Trust, yang diteliti oleh Romat Fuad Armansyah pada tahun 2020 dengan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji perilaku keuangan investor dalam penggunaan sistem perdagangan online di Bursa Efek Indonesia. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia yang populasi 225 responden investor Bursa Efek Indonesia. Variabel independen sendiri yaitu investor financial behavior merupakan perilaku keuangan investor mencakup keputusan investasi dan tindakan keuangan investor dalam konteks penggunaan sistem perdagangan online di Bursa Efek Indonesia. Kemudian partial-less structural equity modeling yang untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut. Untuk variabel mediasinya yaitu trust, rujuk pada tingkat kepercayaan elektronik yang dimiliki investor terhadap sistem perdagangan Bursa Efek di Indonesia. Kedua, satisfaction yang mengacu pada tingkat kepuasan investor terhadap penggunaan sistem perdagangan online tersebut. Untuk variabel dependen, loyalty karena mencerminkan loyalitas investor terhadap penggunaan sistem perdagangan online di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hipotesis, ada 5 hipotesis. Untuk temuan itu adanya pengaruh signifikan dan positif perilaku keuangan terhadap trust. Kemudian menemukan dampak signifikan dan positif dari perilaku keuangan terhadap keputusan elektronik. Adapun keterbatasan itu data dikumpulkan melalui survei elektronik yang disebarkan oleh perusahaan pialang yang mungkin tidak mewakili seluruh pengguna sistem perdagangan online di Bursa Efek Indonesia. Jurnal ketiga berjudul Herd Insight Bias, Emotional Biases, and Informational Processing Biases in Investment Decision, yang diteliti oleh Romat Fuad Armansyah pada tahun 2022 dengan tujuan untuk
mengumpulkan bukti adanya penyimpangan perilaku keuangan seperti bias karyawan, bias emosional, dan bias pemrosesan informasi dalam pengambilan keputusan investasi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media komunikasi serta kebijakan baru di pasar modal Indonesia. Lokasi penelitian di pasar modal Indonesia, populasinya terdiri dari anggota perusahaan sekuritas dan investor yang melakukan kegiatan investasi melalui media yang disediakan oleh perusahaan sekuritas. Variabel independennya meliputi overconfidence bias yang merupakan kecenderungan untuk memiliki keyakinan berlebihan terhadap kemampuan dan penilaian diri terkait dengan pengambilan keputusan investasi. Kemudian ada Herring bias, endowment bias, confirmation bias, dan recency bias. Untuk variabel independennya itu adalah investment decision yang merujuk pada pengambilan keputusan dan tindakan terkait dengan melakukan investasi dalam aset keuangan atau sekuritas. Kemudian ada hipotesisnya, itu ada bias overconfidence berpengaruh terhadap keputusan investasi, Herring bias berpengaruh terhadap keputusan investasi, dan lain-lain. Kemudian temuannya menunjukkan bahwa overconfidence bias, Herring bias, endowment bias, confirmation bias, dan recency bias memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap keputusan investasi di pasar modal Indonesia. Keterbatasannya itu data dikumpulkan melalui kuesioner elektronik yang disebarkan melalui forum grup dan email yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili investor di pasar modal Indonesia. Fitur riset sendiri itu dampak literasi keuangan, yaitu selidiki hubungan antara literasi keuangan dan bias kognitif dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini dapat mencakup mempelajari bagaimana pendidikan dan pengetahuan keuangan mempengaruhi ketentraman individu terhadap bias dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan investasi. Jurnal keempat berjudul Behavioral Biases in Investment Decision During COVID-19, an Empirical Study of Chinese Investor, yang diteliti pada tahun 2023 dengan tujuan untuk menyelidiki pengaruh bias perilaku terhadap keputusan investasi individu di pasar saham Cina selama pandemi COVID-19 yang berlokasi di China. Dengan variabel independennya itu representativeness, yaitu kecenderungan untuk membuat keputusan berdasarkan kesamaan dengan informasi atau situasi yang sudah dikenal tanpa mempertimbangkan informasi tambahan yang relevan. Kedua, ada overconfidence, merujuk pada kecenderungan untuk memiliki keyakinan berlebihan terhadap kemampuan atau pengetahuan seseorang yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketiga, deposition effect, kecenderungan untuk menjual aset yang memberikan keuntungan lebih cepat daripada memberikan kerugian, meskipun keputusan tersebut tidak didasari oleh analisis fundamental atau informasi yang relevan. Yang keempat, ada herding effect yang merujuk pada kecenderungan untuk mengikuti tindakan mayoritas atau perilaku yang dominan dalam suatu kelompok. Untuk variabel dependennya yang mengacu pada keputusan yang diambil oleh investor individu di pasar saham Cina selama pandemi COVID-19. Hipotesisnya ada 4 hipotesis. Temuannya berupa menunjukkan bahwa investor di pasar saham Cina rentan terhadap bias perilaku dan heuristik yang mempengaruhi keputusan investasi mereka selama pandemi. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel penelitian yang terutama terdiri dari investor individu muda yang membatasi generalisasi hasil penelitian ini ke kelompok usia lain dan investor institusional. Feature risetnya, peneliti mengharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas sampelnya untuk mencakup kelompok usia yang lebih beragam dan investor institusional sehingga hasilnya dapat lebih umum diterapkan. Untuk jurnal kelima yang berjudul Behavioral Biases on Investment Decision, a Case Study in Indonesia, dengan penelitinya itu Kartini dan Katyanada pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor-faktor psikologis baik dari aspek kognitif maupun emosional terhadap pengambilan keputusan investasi yang berlokasi di Indonesia dengan dengan populasinya itu individu dengan usia 17 tahun yang berbasis di Yogyakarta. Ada variabel
independennya meliputi anchoring bias, representative bias, loss aversion, overconfident bias, dan optimism bias, kemudian herding behavior. Dan untuk variabel dependennya itu keputusan investasi. Adapun hipotesisnya berupa anchoring bias yang akan mempengaruhi keputusan investasi, kemudian bias keterwakilan yang mempengaruhi keputusan investasi, dan lain-lain. Kemudian temuannya yaitu perilaku herding berpengaruh terhadap keputusan investasi. Praktik herding lebih umum terjadi di negara-negara berkembang yang didukung oleh penelitian terdahulu terkait herding di bursa efek saham Asia termasuk Indonesia. Adapun keterbatasannya itu pada populasi yang hanya dilakukan di Jakarta, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada populasi investor di wilayah lain. Kemudian feature ratio-nya yaitu melakukan penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan bias perilaku investor, termasuk faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai overconfident bias. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.